Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma qawwil Islam minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wansurhum ala ma'aiddin rabbi ikhtim lana minka bil khair ya rabbal alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala Idul Fitri ibratan liman hududi wa jayyana al-insana bi tawqimihi wa taqdir. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuhsinu bi tawfiqi. Ashhadu an la ilaha illallah bi izzatihi wa azamatihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bi hidayati. Allahumma salli wa sallim wa barik wa sarrif wa karim wa anjim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin asrihi wa nazirihi wa ala alihi wa ashabihi alladziina istaqamu bi sunnati rasulih. Amma ba'du fa ibadallah ittaqullah 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 taqwa la'allakum tuflihun bi a'mali salih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa litukmilu 'iddata wa litukabbiru 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Fitri rahimahullah wa rahimahullah. Pada hari ini kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati yang bersih, dengan hati yang tenang, bertakbir, menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, mengagungkan asma Allah sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pada hari ini kecil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah yang maha besar. Kekayaan yang kita miliki kecil di hadapan Allah. Pangkat yang tinggi kecil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita tundukkan wajah kita, kita tundukkan hati kita, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan pada pagi hari ini diterima, diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin ma'asyiral muslimin wal mu'minin jamaah salat Idul Fitri rahimahumullah wa yarhamukumullah. Sebulan penuh lamanya kita digembleng, kita digodok, kita dididik di Universitas Ramadan, di sebuah madrasah Ramadan yang isinya banyak pelajaran didapat di dalamnya. Ada mata kuliah kesabaran, mata kuliah ketenangan, mata kuliah keyakinan, bahkan mata kuliah tentang bagaimana mengingat Allah, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebulan penuh lamanya kita
dimasukkan dalam pesantren Ramadan, yang akhirnya kita akan mendapatkan pangkat dan gelar orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selesai sholat Idul Fitri nanti, Allah akan jadikan kita orang-orang yang fitri, orang-orang yang senantiasa diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa maha kasih dan luar biasanya Allah kepada kita, dianugerahkannya sebuah bulan kepada kita, bulan pengampunan, bulan yang penuh rahmat, penuh maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah kita lewati. Ramadan telah pergi meninggalkan kita. Kita barangkali apakah berjumpa lagi dengan Ramadan tahun yang akan datang? Barangkali Ramadan yang kita lewati adalah Ramadan terakhir yang telah kita lewati. Maka kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, riwayat Abu Hurairah, man adraka Ramadan, siapa yang ketemu Ramadan, berjumpa Ramadan, lam yughfar junubahu, dan dia dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hatta mata, kemudian meninggal dunia, maka kata Rasulullah, dakhalan nar, a'udzubillah min dzalik, ia akan dimasukkan ke neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ma'asyiral muslimin wal mu'minin, jamaah Idul Fitri rahimakumullah wa yarhamukumullah. Ramadan telah meninggalkan kita, yang akan membekaskan kepada kita tentang keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu berlaku sebuah ungkapan dari Sayyidina Isa bin istri Rasulullah SAW, faman kana khairun min amsi fahuwa khasir. Siapa yang amalannya itu dia lebih baik daripada hari-hari yang kemarin, maka dia termasuk orang-orang yang rugi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita inginkan adalah orang-orang yang senantiasa amalnya hari ini lebih baik, lebih baik, lebih baik. Maka kata Isa, orang itu robih, beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga orang-orang yang senantiasa amalannya lebih jelek dari hari yang kemarin, maka kata Siti Aisyah, bahwa hari orang itu celaka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan selesai Ramadan dan kita akan masuk bulan Syawal, Allah tingkatkan iman kita, tingkatkan amal ibadah kita menjadi orang-orang yang robih, orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Hari ini adalah hari kemenangan, hari di mana kita wal-faizin, orang-orang yang berhasil melaksanakan tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berpuasa Ramadan sebulan penuh lamanya. Dan hari ini adalah hari kegembiraan di mana kita melaksanakan Lebaran. Ada dua aktivitas yang kita lakukan pada hari ini. Yang pertama adalah saling kunjung mengunjungi, dan yang kedua ada saling maaf memaafkan. Saling kunjung mengunjungi adalah bingkai silaturahmi yang merupakan sunnah Rasulullah SAW. Dalam sebuah keterangan kita, ada 5 keuntungan orang yang suka bersilaturahmi, kunjung mengunjungi. Ada adik mengunjungi kakaknya atau abangnya, ada anak mengunjungi orang tuanya, ibu bapaknya, bahkan ada saudara yang mengunjungi dengan saudara yang lainnya yang jauh. Bahkan fenomena yang saat ini kita lihat adalah orang itu pulang kampung mudik dengan niat untuk silaturahmi, bertemu dengan saudaranya di kampung, bertemu dengan orang tuanya di kampung, ingin berjumpa dengan sanak familinya di kampung dengan niat silaturahim. Maka orang yang silaturahim akan mendapatkan 5 keuntungan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd.
Keuntungan yang pertama kata Rasulullah, li'annaha fiha ridallah. Sesungguhnya di dalam silaturahim itu ada ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mengunjungi sahabat kita, orang tua kita, kakak abang kita, kemudian kita berjumpa dengan mereka, maka saat itu kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridha Allah, kata Syekh Murad Sahrawi dalam kitabnya disebutkan, sesungguhnya ridha Allah dia rizki tak rizki. Sesungguhnya yang namanya ridha Allah ada rizki yang paling utama yang kita cari. Sebab nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, meninggal dunia menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita ingin didapatkan dalam hati kita adalah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang telah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan rasa ridha dan Allah ridha denganmu. Maka kalau Allah ridha dan kita berridho ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka wadkhuli fi ibadi, kata Allah, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah fi jannati, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu keuntungan yang pertama, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan hari ini kita bersilaturahim, melakukan sholat Idul Fitri, mudah-mudahan kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kata Rasulullah, keuntungan yang kedua adalah li'annaha fiha fardul malaikah. Sesungguhnya dalam silaturahim itu ada yang namanya kegembiraan, kesenangan para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah senang, Allah senang kepada orang silaturahim, kemudian menurunkan malaikat-malaikatnya dan mendoakan kita dengan doa yang indah. Allahumma firlahu warhamhu, Allahumma firlahu warhamhu. Itulah doa malaikat kepada kita dengan doa yang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa indah. Ya Allah, ampunilah dia dan rahmatilah dia sampai kita berpisah dengan saudara kita ketika kita silaturahim. Maka doa malaikat diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka keuntungan yang kedua, kita akan mendapatkan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Keuntungan yang ketiga, orang yang ingin silaturahim mendapatkan ridha Allah, kemudian ampun Allah. Yang ketiga adalah tausiul rizki, akan diluaskan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Janji Rasulullah dalam sebuah hadisnya, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, falyasir rahimah, maka sambungkanlah silaturahim. Dan itulah keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, rizki yang melimpah bagi orang-orang yang suka silaturahim. Berbanyak orang yang mudik pulang kampung, berjuta-juta uang dihabiskan, berjuta-juta uang disebarkan, diberikan saudaranya, orang tuanya, dan itu akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rezeki yang berlimpah ruah. Karena mereka ingin silaturahim, bertemu dengan orang tuanya, ayah dan ibunya dan saudaranya. Dan itu adalah janji Allah Subhanahu Rasulullah, orang yang silaturahim akan diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah putus silaturahim. Teruslah di silaturahim antar kita, sebab ini keberkahan untuk mendapatkan rezeki yang luar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian keuntungan yang keempat, orang yang suka silaturahim adalah dia akan tul umri, akan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak kisah dan cerita di mana orang itu ditakdirkan umurnya pendek, usianya pendek,
Tetapi ketika dia rajin silaturahim, bertemu dengan saudaranya, dengan pamannya, dengan bibinya, dengan orang tua, ia rajin ketemu dengan saudara-saudaranya, maka ia senantiasa Allah panjangkan umurnya untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita silaturahim, bertemu dengan tetangga kita, dengan saudara kita, dengan sahabat kita, dan mudah-mudahan akan menjadi penyebab umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, wa lillahil hamd. Kemudian keuntungan yang terakhir orang yang silaturahim adalah ia akan mendapatkan di annaha fiha tausiul qabri. Dia akan diluaskan kuburnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bakal mati menghadap Allah. Kita bakal dimasukkan ke lubang kubur, di tempat yang gelap gulita, tempat yang sempit, tempat yang sangat kita benci, yaitu lubang kubur. Namun ketika kita dimasukkan lubang kubur nanti, tiba-tiba Allah berikan luas kubur kita, diberikan cahaya yang luar biasa. Lalu kita bertanya kepada Allah, ya Allah, aman apa yang membuat terang ini kubur, yang membuat luas kubur saya ini, ya Allah? Kemudian Allah berkata, engkau di dunia rajin silaturahim, ketemu dengan orang tua, ketemu dengan ibumu, ayahmu, saudaramu. Inilah yang menyebabkan kubur kita akan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kelak nanti ketika kita mati meninggal menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah jadikan kubur kita luas, Allah kuburkan kita bercahaya berkat silaturahim, dekat berjumpa dengan saudara-saudara kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian aktivitas yang kedua setelah kita silaturahim dengan 5 keuntungan yang tadi adalah saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Inilah ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-afina 'anil nas, orang yang suka saling memaafkan. Selesai Idul Fitri, kita saling memaafkan satu yang lainnya, yang bahkan menggugurkan dosa-dosa kita secara manusiawi, dan itu juga akan menyebabkan turunnya rahmat, dan Allah pun akan mengampuni dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Mudah-mudahan Idul Fitri pada tahun ini yang kita laksanakan akan menjadi ibrah buat kita, pelajaran buat kita betapa Ramadan telah meninggalkan kita, dan mudah-mudahan kita dipertemukan lagi dengan Ramadan yang akan datang. Dengan berkat silaturahim, Allah panjangkan umur kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan doa-doa kita semuanya di Ramadan kemarin diijabah, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatan wa salawatan wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, 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 wa lillahil hamd. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal ihtisab haqqil matin. Ashhadu an la ilaha illallah la syarika lah al-qawiyyul matin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatul alamin. Amma ba'd fa ibadallah,
اتقوا حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أنه سبحانه وتعالى أمركم بنفسه واستغفر فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي والذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وسفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين والتابعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم سلمنا سلم ديننا وسلم قلوبنا وسلم إيماننا وسلم توحيدنا وسلم عقيدتنا وسلم روحنا وسلم أولادنا وسلم ذريتنا وسلم قريتنا وسلم بلدنا إندونيسيا خاصة وسلم بين المسلمين والمسلمات والمؤمن والمؤمنات اللهم سلمنا من آفات الدنيا والآخرة وفتنة ما إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين واجعلنا من العائدين والفائزين تقبل منا ومنكم إنه هو السميع والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah selesai sudah rangkaian acara ibadah kita yaitu sholat Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah.